Selamat pagi, Sampurasun. Saya Cindy Sofia akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam acara Siliwangi Breaking News yang akan menginformasikan berita-berita aktual, tajam, dan terpercaya mengenai pendidikan di Indonesia. Learning loss atau kemunduran secara akademis berkaitan dengan kesenjangan berkepanjangan menjadi salah satu tema pembahasan topik kali ini dalam diskusi G20 dalam bidang pendidikan. Salah satu terobosan yang dilakukan atau dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim yaitu dengan meluncurkan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini dirancang untuk mengatasi krisis pembelajaran di Indonesia karena COVID-19. Namun, dari beberapa riset yang telah dilaksanakan, masih banyak sekolah-sekolah yang belum menerapkan sistem kurikulum Merdeka Belajar. Maka dari itu, sudah ada tim saya yang akan membahas atau mengulas lebih dalam mengenai ketidaksiapan salah satu sekolah dengan kurikulum Merdeka Belajar. Sudah ada rekan saya, Amira, dan Ibu Karina Perani Rusmana sebagai narasumber yang akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai kurikulum. Mau dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah memenuhi undangan, sudah menyanggupi undangan saya dan rekan saya untuk menjadi narasumber di wawancara kali ini gitu. Nah, langsung aja, sebentar. Ya gitu, kan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya kan kita di sini akan membicarakan mengenai kurikulum. Nah, mungkin yang pernah Ibu yang Ibu pernah tahu gitu mengenai kurikulum itu, kurikulum apa aja sih Bu yang Ibu tahu yang pernah berlaku di Indonesia atau yang pernah Ibu alami gitu kurikulumnya? Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Karlina dari SMP Kahuripan Lembang. Saya mengajar kebetulan di sekolah swasta. Nah, sekolahnya itu memang agak di daerah ya, nggak terlalu di kota gitu. Saya ngajar dari 2014. Nah, kurikulum yang pernah saya alami selama saya mengajar itu berarti sudah ada 3 kali perubahan. Yang pertama, kurikulum KTSP, terus kurikulum K13 dan K13 revisi. Nah, sebelumnya juga saya kurang tahu ya, kurang memahami apa perbedaan K13 dengan K13 revisi. Nah, sekarang juga baru lagi kan ya, kurikulum Merdeka Belajar. Baru sebatas tahu saja, tapi untuk mengimplementasikannya belum gitu. Berarti udah sering perubahan. Ya, memang ya kemarin memang ada kurikulum baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya Bu ya, yaitu kurikulum Merdeka. Berarti kurikulum Merdeka ini belum digunakan gitu, belum digunakan di sekolah yang Ibu ajar. Nah, kalau gitu belum karena ya gimana Bu? Jadi kan kalau kurikulum Merdeka itu sebelumnya kan untuk sekolah penggerak dulu. Nah, untuk sekolah penggerak dulu kan mulai dari ada guru penggerak, kepala sekolah penggerak, terus sekolah penggerak gitu kan ya. Nah, itu kan tahapan untuk menjadi guru penggerak, sekolah penggerak, atau kepala sekolah penggerak, itu kan ada pelatihannya dulu. Nah, itu kan sosialisasi, walaupun sering sosialisasi, memang ada gitu ya kan, ada pemberitahuan di namanya SIM PKB ya, itu tapi belum merata gitu. Tapi kemarin sempat dengar lagi juga, kalau misalnya untuk kurikulum Merdeka Belajar itu dipersilahkan gitu kepada sekolah, walaupun sekolah tersebut belum
menjadi sekolah penggerak. Jadi bertahap mungkin ya. Ya. Seperti itu. Cuman sekolah belum siap saja untuk melakukan ke arah situ. Karena pasti ada perubahan lagi kan ya. Apalagi kemarin kita sempat dibilang vakum kan ya selama pandemi COVID selama 2 tahun. Ya belajarnya yang merdeka mungkin ya. Jadi bebas ngajarnya sesuai ngelihat situasi dan kondisi di sekolah dan lingkungan gitu. Baik. Jadi Gimana Bu? Memutuskan? putus-putus ya. Jelas kok Bu suaranya Bu. Nah, kalau kan berarti kurikulum Merdeka ini belum diaplikasikan. Nah, kemudian apa Bu, kurikulum apa nih yang sedang dilaksanakan di tempat Ibu mengajar di sekolah? Ibu suaranya tidak ada. Tidak ada suara. Ada. Nah, ada. Nah, yang digunakan ya masih kurikulum 2013. Masih. Oh. Memang kan cukup lumayan lama kan ya penerapan kurikulum 2013 ini. Jadi dari 2017 atau 2018 gitu. Sudah digunakan. Oh, baik. Cara Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ini seperti apa Ibu? Jika saya boleh tahu. Ya sesuai dari ini aja kalau misalnya ini kan pasti kita sebelum mengajar itu ada namanya RPP dulu. Nah, kita mengajar sesuai apa yang kita buat rencana pembelajaran. Tapi terkadang ketika rencana pembelajaran itu sudah kita buat, melihat lagi ke kondisi, situasi sekolah dan siswanya. Apalagi yang saya alami itu kan mengajarnya di sekolah swasta yang nggak terlalu di kota ya. Jadi fasilitas memang kurang memadai, kayak keterbatasan infokus, terus komputer, apalagi kan di 2013 di kurikulum 2013 ini pembelajaran TIK itu ditiadakan, sehingga memang anak agak awam gitu dalam penggunaan komputer. Nah, kayak gitu. Jadi ya pasti ketika pengimplementasiannya ya melihat lagi ke situasi dan kondisi siswa saja. Yang jelas nanti di tujuan pembelajarannya tersampaikan gitu. Jadi lihat situasi gitu. Kalau boleh saya tahu Bu, kenapa pembelajaran TIK itu bisa ditiadakan Bu? Apa karena kondisi sekolah atau gimana? Memang sejak berganti ke K13 itu rata-rata di setiap sekolah pembelajaran TIK tidak ada. Kalau salah saya pernah baca itu kan sekolah dikasih 2 pilihan. Memilih salah satu pelajaran gitu ya, TIK atau seni budaya. Nah, kebanyakan sekolah itu memilih pembelajaran seni budaya yang diadakan di sekolah. Karena kurikulum 2013 sendiri jam ngajar itu diperbanyak, mata pelajaran dibuat sedikit gitu. Kayak TIK kan dihilangkan gitu. Terus jam ngajar juga lebih banyak. Kayak misalnya bahasa Indonesia, ketika KTSP itu asalnya 4 jam sekali pertemuan. Nah, di K13 ini jadi 6 jam pertemuan. Terus kayak PKN yang sebelumnya di KTSP 2 jam, di K13 3 jam. PAI, terus banyak lagi. Jadi jamnya lebih banyak gitu, mata pelajarannya dikurangin, jam lebih banyak gitu. Jadi di K13 kebanyakan sekolah TIK itu dihilangkan gitu. Mungkin mereka berpikirnya kalau anak itu lebih teknologi lebih canggih, tapi rata-rata sih enggak gitu juga ya. Mungkin kalau ke handphone iya, tapi kalau untuk ke alat seperti komputer sendiri memang mereka ketika kemarin ada kegiatan AKM juga mereka canggung gitu, Bu ini gimana cara ininya gitu.
kayak gitu. Jadi memang bukan dari sekolahnya yang dihilangkan, tapi memang Pilihan. pilihan dari kurikulumnya itu sendiri. Ya, baik. Nah, menurut Ibu dengan pengimplementasian kurikulum 2013 yang seperti itu, apakah efektif gitu Bu dalam pembelajarannya melihat kondisi anak yang sekarang? Mungkin tadi saya simak tuh yang dari teknologinya itu kan, mungkin sekarang teknologi sudah mulai maju ya Bu ya. Nah, ketika anak tidak dikenalkan dengan teknologi, maksudnya kayak komputer, kayak itu penggunaan misalkan penggunaan komputer, penggunaan alat infokus gitu untuk presentasi seperti itu. Menurut Ibu efektif nggak kalau kayak gitu? Ya pasti kurang ya. Lebih ya kurang efektif, terus pasti kurang menarik kan. Ketika misalnya kita belajar menggunakan teknologi, pasti anak akan lebih menarik, terus terfokus gitu kan ya. Iya. Kalau ya gitu, kalau misalnya kita hanya menerangkan, apalagi kan kalau misalnya di K13 itu menuntut siswa untuk lebih berpikir kritis. Jadi kita tidak nyuapin terus kan ya, tidak nyuapin terus, tidak menggunakan metode kayak dulu ceramah kan tidak ya. Jadi lebih ke siswa menggali, menguji. Kalau misalnya jeruk itu rasanya, jeruk kalau misalnya ini kan jeruk warnanya apa? Ada yang kuning, ada yang hijau. Tapi ketika ditanya jeruk rasanya apa, berarti kan harus dikaji dulu. Mereka harus mencoba dulu. Iya. Nah gitu kan kalau misalnya di K13 tuh anak harus bisa berpikir lebih kritis lagi. Iya. Nah paling menyiasatinya, kalau kan karena teknologi kurang, keterbatasan infokus juga, jadi lebih banyak ke diskusi saja. Ketika misalnya khususnya saya kan mengajar bahasa Indonesia, jadi memberikan teks gitu, terus anak coba suruh baca dulu teks. Apalagi kan di K13 ini menuntut anak untuk berliterasi ya. Jadi ya banyak menyiasati aja, jadi melihat situasi kondisi aja gitu. Ya walaupun dilihat efektif atau tidaknya, yang jelas pasti kurang ya. Kalau dengan teknologi gitu. Pasti kan ya nama anak zaman sekarang kalau dikasih teks, aduh belum apa-apa kan udah pasti bilang, aduh baca gitu, aduh teksnya panjang gitu kan. Beda kan dengan ketika kita memperlihatkan misalnya anak di infokus, ini lihat gambar ini nih, pasti oh menarik gitu kan ya. Ya berbeda lah, pasti ada perbedaan antara menggunakan teknologi dan tidak gitu. Baik Ibu. Berikutnya mengenai metode pembelajaran ya yang Ibu gunakan dalam dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu biasanya gimana Bu? Kalau misalnya metode yang digunakan pasti melihat dari materi dulu ya, materi yang mau dibahas. Mau itu metodenya mau diskusi atau berbasis dari masalah, kita kasih masalah dulu terus anak memecahkan masalah. Pasti yang jelas kalau misalnya karena keterbatasan teknologi tadi, jadi kebanyakan metode yang sering digunakan pasti diskusi. Kenapa sih diskusi? Karena anaknya sendiri pasti kalau misalnya disuruh diskusi dengan kelompok, ya seenggaknya ada sharing kan dengan teman-temannya gitu. Gitu, palingnya tergantung materinya juga sih tapi ya pasti kebanyakan ya diskusi gitu, berkelompok. Supaya anak saling bertukar pikiran gitu. Iya betul. Nah itu insya Allah itu akan berkaitan dengan pertanyaan yang berikutnya mengenai pembelajaran yang berbasis ICT itu. Ibu pernah dengar kan pembelajaran berbasis ICT? Yang teknologi berarti kan? Iya. Kalau misalnya dengar sih teknologi. Dengar sekilas. Cuma dengar aja, cuman nggak tahu itu seperti apa. Yang jelas kalau yang tadi berkaitan berarti dengan jawaban yang tadi ya. Iya berkaitan. Berarti kan ya memang belum gitu. Jangankan ke siswanya, jangankan kita mau menerapkan itu gitu kan. Di sekolahnya aja belum rata gitu kan. Ya kita nggak bisa dibandingkan dengan sekolah yang di kota-kota besar gitu. Nah, kalau dalam penerapan kriteria 4C itu Bu, yang kreatif, communication, terus
komunikasi, kreatif, critical thinking, sama collaboration mah berarti itu udah ya Bu ya. Soalnya tadi di metode yang Ibu gunakan juga walaupun memang tidak sepenuhnya menggunakan atau berbasis ICT gitu ya. Tapi ini ya udah diimplementasikan gitu ya Bu. Kalau misalnya yang 4C itu memang kan pasti ketika pembelajaran kita ya sedikit-sedikit menerapkan, cuman tidak berbasis teknologi gitu. Karena ntar ya sambil ngecas dulu. Sorry Bu. Jadi aduh, ntar ya. Nah, terus maaf kepotong. Jadi gimana? Ya. Jadi berarti yang kriteria 4C gitu bisa kita manggilnya 4C ya. 4C itu sudah ya Bu, sudah terimplementasikan di sekolah ya. Karena tadi dengar ada kolaborasi juga tuh di dalam metode pembelajarannya. Terus ada critical thinking ya. Berpikir kritis. Ya, dengan menyajikan teks kayak bahasa Indonesia gitu kan, menyajikan teks, anak belajar untuk berpikir lebih ya. Kalau misalnya di K13 itu kan memang kita bukannya tidak boleh menerangkan, cuman memancing dulu lah, seolah-olah memancing dulu anak untuk berpikir gitu. Kayak ngasih beberapa teks, mereka membandingkan sama yang pelajaran sebelumnya gitu kan. Ya mencoba anak untuk berpikir dulu sendiri gitu, baru kita nanti anak ngasih pertanyaan, nah baru kita mencoba menerangkan. Tapi lihat situasinya juga, kadang anak tuh ketika dikasih kita kayak umpan balik lah gitu ya, kita ini Bu nggak ngerti ya, lihat situasi lagi ya, berarti anak belum mampu ya, kita yang menerangkan seperti biasa gitu. Baik Bu. Yang menjadi hambatan Bu dalam dilaksanakannya pembelajaran berbasis ICT ini atau pembelajaran di abad 21 yang Ibu rasakan bagaimana Bu hambatannya? Apa itu hambatan dari anak-anak? Yang mungkin tadi udah dijelasin, pertama hambatan ketidakadaan gitu. Nah kalau dari anak-anaknya sendiri itu gimana? Ya hambatan dari anak-anaknya ya itu tadi, karena mungkin sekarang kan teknologi memang lebih canggih juga ya. Nah, ya seperti yang kita tahu ya, anak-anak itu sekarang lebih suka main games kan ya. Jadi kadang kalau misalnya kita memang tidak ada komputer di sekolah, kita menggunakan handphone gitu ya. Kadang anak tuh ada yang mancing-mancing main games. Nah, hambatannya ya, nah itu. Nah, kan kalau misalnya di sekolah ada komputer, terus hanya khusus untuk belajar, anak tidak akan macam-macam. Tapi kalau dikasih kebebasan, ya udah yang ada aja, pakai handphone masing-masing atau laptop masing-masing. Nah, ada anak yang fokus, ada anak yang udah main game aja. Apalagi ya dunia sekarang kan ya, mungkin pada di abad 21 ini perkembangan zaman gimana ya, kemajuan teknologi semakin maju tapi tidak dibarengi dengan namanya, kalau misalnya ini kurang bimbingan lah gitu dari keluarga atau mungkin gitu. Jadi Nah, kalau begitu solusinya seperti apa Bu? Kalau misalnya sekarang memang kita sebagai mungkin Ibu sebagai tenaga pengajar, terus saya sebagai calon gitu, untuk menghadapi, kan pasti menghadapi gitu ya Bu, dan namanya pendidikan kan berkembang juga. Selama zaman berkembang, pendidikan pun ikut berkembang gitu. Makanya kenapa ada pembelajaran berbasis ICT, kurikulum merdeka gitu. Terus kriteria anak di abad 21 gitu kan. Nah, dengan hambatan-hambatan yang tadi ini Ibu udah jelasin, solusi yang bisa kita berikan gitu, solusi yang bisa Ibu berikan.
dari hambatan yang tadi atau solusi yang bisa Ibu berikan untuk bisa menjalankan gitu. Gimana, Bu? Kalau misalnya bukan solusi sih, lebih keinginan mungkin ya. Iya, Keinginan kalau untuk ya kalau untuk solusi takutnya salah ngasih solusi gitu kan ya. Pasti lebih banyak pakar lagi. iya, Kalau misalnya kalau keinginan sebagai pendidik khususnya saya gitu ya di daerah gitu kan. Mudah-mudahan pendidikan lebih merata lagi. Lebih merata tapi tidak disamaratakan gitu. Ketika pendidikan belum merata, pengennya tidak disamaratakan. Nah, makanya dengan ketika penggantian menteri gitu ya, tidak adanya ujian nasional, kan waktu ada ujian nasional itu disamaratakan berarti kan ya. Sedangkan pendidikan belum merata gitu. Nah, ada keringanan lah sedikit gitu ya. Kemarin kan ketika ujian nasional dihilangkan. Nah, kita sebagai pendidik senang gitu. Senangnya kenapa? Ketika jadi hasil kita mengajar selama 3 tahun ini ternilai gitu kan. Kalau ujian nasional waktu itu kan tidak melihat nilai-nilai waktu awal ya, kesini-sini sih agak tidak terfokus ke ujian nasional. Jadi kayak soal ujian kembali lagi ke daerah masing-masing gitu kan ya, udah ini. Ya harapannya mudah-mudahan pemerintah berusaha memberikan fasilitas yang sama baik di kota atau di daerah gitu. Karena pendidikan itu hak semua bangsa gitu kan, tidak hanya di kota saja. Tuh. Paling itu aja sih keinginannya, bukan solusi ya, tapi kayaknya kalau untuk solusi takut salah. ya. Berkaitan juga nih Bu sama pertanyaan berikutnya gitu kan tentang harapan Ibu gitu untuk pengembangan kurikulum khususnya mungkin ya di Indonesia. Kalau untuk kurikulum mudah-mudahan tidak sering ganti ya, ada istilah kan ya, ganti menteri ganti kurikulum. Nah biasanya kan seperti itu ya, ganti menteri ganti kurikulum. Jadi kalau misalnya mungkin pemerintah juga ada tujuan yang baik, bukan mengganti kurikulum, mungkin ingin justru ada pemikiran yang lebih baik lagi. Cuman ketika ada penggantian kurikulum ke gurunya juga gitu kan, kita banyak pelatihan, terus ketika banyak pelatihan memang banyak ilmu buat kita, tapi terkadang kita terbagi lagi waktu, menyita waktu kita untuk anak-anak gitu ya. Ketika misalnya ada pelatihan ini terpaksa kan meninggalkan anak di kelas gitu kan ya, sedangkan pelatihan itu kan jarangnya di Sabtu Minggu. Nah mudah-mudahan kalau misalnya ini tidak sering ganti kurikulum, dan walaupun misalnya ada penggantian kurikulum tidak banyak merubah kurikulum sebelumnya gitu. Supaya guru itu memang fokus untuk mengajar anak-anak gitu. Ya, Ya. Ya mudah-mudahan gitu apa yang diharapkan Ibu, apa yang diharapkan yang lebih baik lagi mungkin ya Bu dari yang sekarang berkembang dengan baik, terus dengan dipermudah juga gitu ya oleh yang di atasnya gitu. Nah mungkin itu aja sih Bu yang untuk hari ini. Terima kasih banget Ibu atas waktunya, atas jawabannya gitu. Mohon maaf kalau misalkan sayanya sendiri pun ada kekurangan atau ketidaksiapan. Mohon dimaafkan ya. Justru Ibu yang minta maaf kalau misalnya jawaban yang Ibu berikan tidak sesuai tidak sesuai yang diharapkan gitu ya. Mudah-mudahan ini juga Ibu sama-sama sharing, sama-sama belajar. Ibu menjawab sesuai pengalaman saja, jadi pengalaman yang dirasakan. Nah, apalagi tambahan dikit ya, apalagi kan ini baru berjalan lagi nih 2 bulan ya pembelajaran tatap muka. Kemarin kan hampir 2 tahun itu kita online ya. Nah, jadi PR banget
PR sekali buat guru itu untuk menanamkan pendidikan karakter terhadap anak. Nah, mudah-mudahan nanti sama pemerintah juga ada program untuk pendidikan karakter untuk siswa gitu. Karena setelah pandemi COVID ini berlalu gitu, pendidikan karakter siswa itu sangat kurang. Jadi kita itu kayak mulai dari nol lagi untuk mendidik sikap, terutama karakter ya, karakter anak gitu, saling menghargainya, terus menghargai guru, menghargai teman. Memang kurang untuk saat ini setelah kembali lagi pembelajaran normal gitu. PR sekali buat kita para pendidik untuk membentuk karakter siswa. Karena mungkin siswa sudah terlalu keenakan di rumah hampir 2 tahun. Iya, betul. Jadi belajar ya gitu seenaknya. Terus yang kan waktu selama 2 tahun kemarin kan mereka lulus SD tiba-tiba udah SMP aja kan, nggak tahu lulusnya kapan, tiba-tiba udah SMA aja. Nah, ya itu bukan beban sih, maksudnya PR sekali buat kami para pendidik untuk menanamkan kembali pendidikan karakter untuk siswa. Doakan saja mudah-mudahan kami pendidik selalu bisa menerapkan karakter yang lebih baik lagi kepada siswa. Amin, amin. Nah, itu mungkin bisa dijadikan iya, sekarang tuh yang problemnya bukan kalau misalnya kurikulum kan itu mungkin secara umum ya, kalau misalnya kita pendidik itu sekarang lebih memikirkannya pendidikan karakter terhadap anak setelah pandemi COVID berlalu gitu. PR sekali untuk kita menerapkan kembali pendidikan karakter terhadap siswa. Iya ya Ibu. Caranya gitu tenaga pendidik, di mana mendidik itu bukan cuma memberi ilmu atau pengetahuan ya. Iya, karena ada. Iya sih, kalau misalnya untuk belajar kan bisa di mana saja ya, bisa sekarang di Google. Ketika kita ngasih PR aja kan, mereka gampang langsung nyari jawabannya kan ya di Google. Tapi untuk mendidik karakter kan susah ya. Iya betul Ibu. Sedikit sharing boleh Ibu? Ini boleh dengan senang hati. Saya juga pernah dikasih pertanyaan gini Bu, kan zaman bakal terus berkembang, apalagi sekarang teknologi udah macam-macam gitu, udah robot lah apalah gitu ya Bu. Nah ketika nanti ternyata profesi seorang guru atau profesi sekarang yang sedang diemban itu bisa digantikan oleh teknologi, menurut kamu gimana? Nah gitu, waktu itu nanya gitu ke saya gitu, gitu kayak sempat mikir juga, emang bisa gitu kan ya Bu, emang bisa peran seorang guru diganti oleh teknologi, oleh robot. Mungkin sekarang dilihat dari tadi Ibu bilang kan ya dari Google juga, anak-anak sekarang bisa kok dari Google mesin pencarian, nggak cuma doang, banyak lah sekarang aplikasi yang pendidikan. Tapi kan nggak gitu ya Bu ya? Ya enggak, yang paling mereka yang jelas mereka tidak bisa mengajarkan akhlak atau adab kan, karakter jelas tidak bisa gitu. Makanya ketika kemarin belajar online pun yaitu ketika mereka masuk tatap muka, yaitu karakter pelajarnya seperti bukan tidak ada ya, di bawah 50% kalau misalnya mereka itu seorang pelajar gitu. Iya. Mungkin yang lagi viral kan cerita Bu Sri, Bu Siti itu yang lagi viral kan, bagaimana seorang dokter sama seorang pengalaman yang lagi Ibu juga pernah merasakan ketika Ibu mempunyai anak yang dalam tanda kutip super gitu ya. Karena kan jadi kan sering dipanggil oleh wali kelas. Jadi kita sebagai wali kelas juga sering berbicara dua mata kan ya. Kalau misalnya ada anak yang super gitu ya. Nah, ketika mereka lulus, padahal lagi bawa motor gitu ya, berhenti dulu, padahal lagi bawa gas buat disuruh sama orang tuanya. Nah, ngelihat saya lagi di pinggir jalan, ya turun dulu gitu, nyapa, Ibu gimana kabarnya? Kadang anak yang super itu, mereka ketika lulus yang ingat, Ibu abi nu nakal teh baheula. Jadi, karena anak yang pintar justru ketika ketemu, ya lurus aja gitu. Tapi memang tidak semuanya. Nah, itu. Karena memang pendidikan karakter itu pasti akan terbawa sampai
bukan akhir hayat ya, sampai kapanpun gitu ya. Kalau hanya sekedar pintar, ya mungkin hanya saat itu aja. Ya betul. Kalau yang dilihat kan bukan masalah pintarnya, tapi kalau misalnya adab kan terlihat ya bagaimana kita lewat ke orang, bagaimana Ya betul. ya lebih maaf. Nggak apa-apa. Jadi seperti itu, yaitu karakter yang lebih penting sih. Makanya nggak salah kalau Islam suruh mengajarkan adab dulu, baru ilmu. Nah, iya betul, setuju pisan. Ya, sudah ada ini Bu, waktunya udah ini apa maksudnya? Oh iya. Karena Zoom-nya bukan pro ya Bu, jadi udah diingetin gitu. Bentar lagi. Oh iya, oke. Sudah selesai ya. Ibu makasih banyak ya Bu atas waktunya, atas kesempatan, atas sharingnya gitu. Mudah-mudahan ya selalu jadi apa ya, ilmu yang bermanfaat gitu, khususnya bagi saya gitu, umumnya bagi amin. Ya, amin. Ya, saya juga Ibu juga ya, mohon maaf ya kalau misalnya ada kurang atau salah dalam menyampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Amin. Ya, semoga ada rezekinya ya Bu ya, biar bisa ngobrol panjang. Ya. Ya, mungkin amin. Saya izin ya Bu ya. Siap. Wawancaranya hari ini. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat Ibu ya. Sehat-sehat Ibu. Semoga selalu Allah lindungi. Selalu Allah. Amin. Ya, saya tutup ya Ibu. Assalamualaikum. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian saja cuplikan dari video kami, dari video wawancara kami, dan di sini kami akan menyimpulkan bahwasannya kurikulum yang sudah digunakan dalam sekolahnya yaitu kurikulum 2013. Nah, cara mengimplementasikan kurikulum 13 itu dalam sekolahnya atau kepada siswanya yaitu disesuaikan sesuai dari RPP yang sudah dibuat dan menyesuaikan juga di kondisi situasi sekolah dan siswa. Adapun juga fasilitas yang kurang memadai sehingga pembelajarannya kurang efektif dan efisien, mungkin karena daerah sekolahnya termasuk daerah 3T ya. Sehingga pun pembelajarannya lebih fokus pada berdiskusi atau berkelompok. Nah, di sini juga ada hambatan, dikatakan tadi bahwa ada hambatan dalam menggunakan pembelajaran ICT atau pembelajaran ABA 21 yang dimana siswa lebih memilih misalnya memilih hal-hal yang lain, misalnya main game. Nah, jadi itu salah satu hambatan dari penggunaan pembelajaran ICT. Nah, mungkin sekian saja video wawancara kami. Mohon maaf sebelumnya jika banyak kesalahan baik dari tutur kata maupun dalam penyampaian. Kami mohon maaf. Mungkin sekian saja kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.